Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. seseorang wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga para pemirsa selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam program live interaktif Bekal Muslim dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullahu taala, yang beliau ini merupakan wakil merangkap anggota dari Dewan Fatwa, wakil ketua maksud kami, merangkap anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan alhamdulillah pemirsa, Ustaz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz sudah hadir bersama kami di studio Ustaz. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Alhamdulillah para pemirsa, Ustaz dalam keadaan baik, dan tentunya tak henti-hentinya kita doakan selalu para ustadz kita agar mereka selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kesehatan walafiat jasmani maupun rohani. Dan kami juga informasikan bahwasanya live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Radio Gema FM Bontang, Radio Sago FM Sumatera Barat maksud kami. Kemudian Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas partisipasinya dalam menyiarkan live interaktif kita. Dan kami juga mengajak Anda para pemirsa untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 5446087, 0331 5446087, dan kami harapkan tema berkaitan dengan kesempatan kita pada kali ini yaitu fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Dan Ustadz, ini kan lagi banyak musibah Ustadz ya. Insya Allah banyak musibah sekali yang menimpa Indonesia, dari banjir, kemudian gunung meletus dan lain sebagainya. Maka kami minta nasihat Ustadz, bagaimana seharusnya seorang muslim itu menghadapi musibah Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Poin penting yang seringkali kita lupakan bahwa di dunia ini kita sebagai makhluk hidup itu numpang di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan bumi milik kita. Sampai pun tanah yang kita beli, yang kita miliki atau kita warisi, itu bukan tanah milik kita. Kita tidak pernah membayar nilainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda merasa itu milik Anda. Kan Anda pernah membayar sekian rupiah kepada orang sebelum Anda yang menempati rumah tersebut ataupun tanah tersebut. Tapi ingat, kapan Anda membayarnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan Anda tahu bahwa bumi beserta isinya ini Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah lah segala yang di langit dan segala yang di bumi. Kalau kita sadar bahwa kita di dunia ini menumpang di bumi Allah Subhanahu wa taala tanpa membayar sedikit pun, baik uang sewa ataupun nilai jualnya, maka tentu sudah sepatutnya kita tahu diri. Bagaikan kita sedang singgah di rumah orang bertamu, diberi kesempatan untuk bermalam di rumah orang tersebut. Mungkinkah Anda berbuat sesuka hati Anda di rumah orang tersebut?
Tentu tidak. Padahal Anda hanya numpang satu malam. Bagaimana kalau Anda seumur hidup numpang di bumi Allah Subhanahu wa taala tanpa imbalan, tanpa upah apapun? Allah menciptakan segala yang di bumi ini untuk kepentingan kita umat manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ard. Dialah Allah yang menciptakan untuk kepentingan kalian segala apa yang ada di muka bumi ini. Untuk apa? Kenapa Allah menciptakan semuanya itu? Untuk satu tujuan yang besar. Untuk satu tujuan yang istimewa, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita, menciptakan bumi beserta isinya agar kita tafarruh, fokus beribadah hanya kepada Allah. Mensyukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita, menciptakan diri kita, menciptakan alam semesta beserta apa yang ada di dalamnya. Semua itu untuk kepentingan kita. Agar kita memuji, agar kita mengagungkan Allah dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah dari kalian yang amalnya terbaik. Amalan yang paling ikhlas hanya karena Allah, dan amalan yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta, langit dan bumi beserta apa yang ada di atasnya, ada di dalamnya. Itu semua adalah bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur mereka semuanya. Karena itu tatkala manusia berbuat angkara murka, mempertontonkan kepongahannya di muka bumi, keangkara murkaannya, mengeksplorasi hawa nafsunya, memperturutkan bisikan setannya, maka sudah barang tentu Allah murka. Alam pun murka kepada kita semuanya. Rasulullah SAW telah bersabda bahwa segala yang di langit dan di bumi, sampai pun semut di dalam lubangnya, ikan yang ada di dalam lautan, tal'anu usata bani Adam, mereka semuanya mengutuk, melaknati para pelaku maksiat dari anak keturunan Nabi Adam. Kenapa? Karena ulah manusia, ulah kita semua, bencana terjadi, musibah datang, kekacauan di muka bumi ini terjadi, sehingga semua makhluk, bukan hanya manusia, semua makhluk turut memikul dampak buruk dari perbuatan manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguh telah nampak berbagai kekacauan, kerusakan di langit dan di bumi, di muka bumi, di laut, di daratan ataupun di lautan. Semua itu adalah akibat dari ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Agar dengan adanya bencana itu manusia sedikit merasakan dampak dari ulah tangan mereka sendiri. Karena itu kaum muslimin dan muslimah, berbagai kejadian demi kejadian, musibah demi musibah, bencana demi bencana, kekacauan ekonomi, harga pangan yang terus membumbung, berbagai macam kekacauan yang ada baik di dunia sosial, politik, ekonomi ataupun yang lainnya. Itu adalah hasil dari apa yang kita tabur sendiri berupa angkara murka, kemaksiatan. Karena itu hanya ada satu cara untuk membenahi semua itu. Mari kita kembali kepada Allah. Kita sadari betapa buruknya tingkah laku kita di muka bumi ini. Kalau mungkin Anda berkata, tidak, saya tidak ikut berbuat kerusakan. Ya, minimal Anda diam, berpangku tangan, tidak mengingkari kerusakan yang terjadi. Minimal Anda tidak maksimal, tidak mencurahkan segala daya upaya yang Anda miliki untuk berpartisipasi, berbuat kebaikan dan mengajarkan kebaikan. Sehingga akhirnya para pelaku maksiat itu merajalela. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Sungguh kalian akan menegakkan amar ma'ruf dan mencegah yang mungkar, atau kalau tidak Allah akan cerai-beraikan di antara kalian. Dan salah satu dampaknya adalah apa? Kathural fasad. Kekacauan, perbuatan dosa maksiat itu merajalela. Dan kalau itu telah terjadi, seperti kata Nabi, potensi Allah itu menimpakan hadab kepada semua orang, menimpakan murkanya kepada semua orang, sehingga semua orang akan merasakan dampaknya, sebagaimana semua orang terlibat
baik secara langsung ataupun tidak dalam terjadinya kemungkaran itu. Terlibat dengan cara diam tidak mengingkarinya, terlibat dengan sikap masa bodoh, tidak peduli dengan kemungkaran tersebut, tidak mengajarkan yang, tidak berbuat apa-apa untuk mengajarkan yang baik, berpacu dengan waktu untuk mengajarkan kebaikan dan memasyarakatkannya, maka ini semua adalah perbuatan dosa kita. Maka hari ini kita terus menyaksikan, bersedih, tersayat hati kita, bahkan mungkin kita merasakannya. Makanya mari kaum muslimin dan muslimah, kita jujur kepada diri kita sendiri, bahwa berbagai kekacauan itu bukan karena alam, tetapi itu karena kerusakan perbuatan kita. Alam rusak karena kita. Seperti yang pernah diutarakan oleh Imam Syafi'i dalam salah satu bait syairnya, Naibu zaman wal aibu fina. Kita itu sering mencela, mendiskreditkan masa. Ini zaman rusak, ini zaman keterbelakangan, ini zaman jahiliyah. Terus kita mendiskreditkan, memberikan tuduhan-tuduhan negatif kepada masa. Padahal kejelekan itu ada pada diri kita. Kitalah yang berbuat. Sedangkan masa itu tidak berbuat apa-apa. Ini hanya ruang, ini hanya waktu. Ya, naibu az-zaman wal aibu fina. Kita hobi mencela masa, waktu, zaman, padahal aib itu ada pada diri kita sendiri. Kalau zaman itu bisa berbicara, niscaya zaman atau masa itu akan memaki kita dan mencela kita. Kenapa? Karena kita lah yang menjadikan rusak segala sesuatu. Karenanya marilah wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaknya kita terus berusaha dari diri kita, keluarga kita ajak keluarga dan seorang sekitar kita untuk memperbanyak istighfar. Karena dengan beristighfar, jujur, menyesali perbuatan dan memohon ampunan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat berbagai macam musibah yang terjadi. Karena apa? Karena wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah telah berjanji, Allah tidak mungkin menyiksa mereka semua wa anta fihim, selama engkau masih hidup di tengah mereka wahai Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah juga tidak akan menyiksa, menimpakan azab kepada manusia selama manusia itu ringan tangan untuk apa? Beristighfar. Lisannya senantiasa dibasahi dengan istighfar, hatinya terus dipanaskan dengan kobaran api penyesalan dan pengakuan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan memperbanyak istighfar kita berbenah diri dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita sehingga negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, nasihat pembuka dari Ustadz. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan juga kita doakan kepada para korban musibah agar semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kesabaran, ketabahan, dan kepada para korban yang meninggal dunia semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal ibadahnya. Dan kembali kami mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 5446087 0331 5446087. Tapi Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Ada dari hamba Allah di Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, bolehkah saya menentukan biaya berbeda kontrak rumah setahun 8 juta tapi kalau sebulan 750.000 sehingga jatuhnya setahunnya nanti beda Ustaz. Ya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Secara prinsip hal itu boleh. Ya, adanya penetapan dua mekanisme dalam pembayaran ketika jual beli itu boleh. Asalkan ketika akad ada kepastian skema mana yang mau digunakan, tunai setahun sekali bayar atau cicilan setiap bulan. Selama ada kepastian nilai yang digunakan ketika akad maka itu insya Allah halal. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair. Ya, demikianlah kepada hamba Allah di Jakarta Pusat. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Dan kembali kami mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331 5446087 0331 5446087
fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kembali Ustaz kita bacakan pertanyaan dari Rezki di Sulawesi Tengah, Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk dan menghina salah satu layanan kartu internet yang mana saya khawatir apabila si owner itu tahu akan ejekan tersebut, saya tidak diperbolehkan untuk membeli produk dari perusahaan itu. Nah, saya sebagai ojek online menggunakan kartu data itu sebagai cara untuk menghasilkan orderan. Pertanyaannya adalah apakah halal penghasilan saya, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Tutur kata yang buruk, tutur kata yang kotor ataupun yang keji ya, itu tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapapun yang sadar diri bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia senantiasa bertutur kata yang baik. Kalau tidak mampu bertutur kata yang baik, lebih baik diam. Ya, lebih baik diam. Adapun memaki, mengumpat, mencaci itu tidak termasuk ya, tidak sejalan dengan kepribadian seorang muslim. Laisal muslimu bi ta'anin wala la'anin wala fahishin wala badhi. Seorang muslim itu tidak layak untuk menjadi orang yang hobi ta'an, mencela orang, wala la'an, hobi melaknat, mengutuk orang, wala fahish, dan juga tidak layak untuk menjadi orang yang tutur katanya itu kotor, keji, ya, kasar, kaku. Wala badhi, ya, tutur katanya itu jelek, ya. Fahish itu kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang kotor. Badhi itu hobi mengumpat, menghina, merendahkan, menyombongkan diri dan yang sejenis. Ya, seorang muslim hanya ada pilihan. Satu pilihan baginya untuk bertutur kata. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Itulah pilihan kita, ya. Untuk senantiasa berkata-kata yang baik, bahkan yang terbaik. Itu kepribadian seorang muslim. Nah, ketika Anda mengumpat salah satu provider atau yang sejenis, namun ternyata Anda tetap menggunakan, maka secara prinsip itu dosa. Tapi dosa Anda itu tidak berdampak pada penghasilan Anda selama Anda bekerja dengan cara-cara yang baik. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair Ustaz. Ya, demikianlah kepada Rezki di Palu. Kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Dan kembali Ustaz kita bacakan pertanyaan dari Fitrah Ariza di Sumatera Utara, Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, saya jualan online shop dan juga jualan offline. Jika ada pelanggan saya yang membeli barang melalui WA, tidak via toko all shop tersebut, tapi untuk transaksi itu saya gunakan akun all shop suami untuk menginput pembelian tersebut ke toko online saya dengan alamat tujuan sesuai alamat pembeli via WA tadi. Bagaimana hukumnya Ustadz? Di mana terkadang ada voucher free ongkir yang dimanfaatkan untuk potong biaya ongkirnya dan pelanggan tidak diberitahu hal tersebut. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik ya kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Selama itu ketika Anda berjualan online melalui WA atau yang lain, dan itu Anda transparan bahwa Anda menawarkan produk ini ya dengan harga sekian rupiah, maka tidak masalah Anda kemudian membelinya di online ataupun di offline di pasar tradisional. Kemudian Anda mendapatkan diskon dan Anda tidak memberikan diskon itu kepada pembeli Anda karena memang akadnya berbeda. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan. Demikianlah kepada Fitrah Ariza di Kota Medan. Jazakillah khairan wa barakallahu fik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa. Alhamdulillah Ustaz sudah ada penelpon yang bergabung. Baik. Kita sapa terlebih dahulu, ada Umu Yodi di Pekanbaru Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu Yodi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, begini Ustaz, seorang ibu mempunyai anak umur 12 tahun yang akan masuk ke pondok. Nah, jadi
mereka menentang bapaknya yang beraliran agama Islam yang lain gitu, dan mengharamkan anak-anak masuk ke pondok. Ya. Kalau anak ini masuk pondok, berarti ibunya harus keluar dari rumah. Ya. Dan dia tidak akan membiayai anaknya di pondok. Ya. Bagaimana itu Ustaz? Dan ibu ini sudah memasukkan anak itu ke pondok, dan ibu itu pun sudah keluar dari rumah. Ya. Apakah dengan ibu itu keluar rumah itu dia sudah menyalahi agama? Apakah sudah berdosa karena sudah meninggalkan, karena tidak mau patuh pada suaminya gitu? Iya. Baik. Suaminya ingin dia mengikuti cara dia beragama Islam gitu, Ustaz. Iya. Iya. Nah, terus yang keduanya ya Ustaz, Iya. bagaimana hukumnya seorang ikhwan dan akhwat itu sudah bercerai, tapi mereka masih satu rumah, karena rumah itu menjadi salah satu tumpuan mereka berdua. Maksudnya mereka sudah punya anak, harta gono gini lah, sejenis harta gitu, Ustaz. Jadi tidak ada yang mau keluar, Ustaz. Sehingga harus menjual rumah itu dulu. Untuk menjual rumah itu kan butuh waktu. Sementara mereka sudah cerai. Gimana itu Ustaz? Alhamdulillah sih rumahnya katanya besar dan punya pintu masing-masing gitu, sudah tidak terkonek. Tapi bagaimana hukumnya tetap berada dalam rumah? Baik, Ibu. Ustaz. Ya. Cukup. Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dari pertanyaan yang kedua ya. Idealnya siapapun kita dalam menyelesaikan hubungan ataupun kebuntuan komunikasi ataupun problematika dalam rumah tangga itu diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Ketahuilah bahwa banyak cara untuk mendidik anak. Tidak hanya di pesantren. Justru ketika kebuntuan komunikasi itu berdampak pada perceraian, ini adalah sebuah pendidikan buruk pertama yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Kenapa? Karena anak pasti akan memahami benar ataupun salah pemahaman mereka bahwa salah satu dari orang tuanya itu jelek. Salah satu dari orang tuanya itu salah langkah. Yang kedua, ini adalah sebuah keteladanan bahwa ternyata dalam menyelesaikan masalah itu adalah dengan cara bercerai, bukan dengan cara berdiskusi dengan kepala yang dingin. Saling ada keterbukaan, tolong menolong, bahu-membahu. Anak pasti akan memahami bahwa antara orang tuanya ada kebuntuan dan ada kerenggangan yang menjadikan mereka tidak bisa bekerja sama. Ya, masalah keputusan mendidik anak memang itu tanggung jawab ayah. Sehingga kalau orang tua tidak ingin memondokkan bahasanya ya anaknya, maka itu bukan berarti pintu untuk menjadi anak soleh itu tertutup. Masih banyak cara untuk menjadikan anak kita anak soleh. Ya, sekolah di tempat lain, sekolah yang diinginkan oleh orang tua ataupun disepakati, win-win solution. Kemudian kita bisa ajak anak itu untuk ikut pengajian. Kita bisa datangkan guru privat yang mengajarinya membaca Al-Quran, tahfidz. Dan kita juga bisa ikutkan anak itu pada program-program online. Ada pesantren online, ada tahfidz online, ada tahsin online, dan lain sebagainya. Sehingga anak kita bisa dididik tanpa harus mengorbankan kesatuan rumah tangga kita. Maka itu saya sarankan, rujuklah, kembalilah dalam ikatan pernikahan, komunikasikan, cari solusi. Karena memaksakan keinginan itu hanya akan mengorbankan anak. Yang semula spiritnya adalah ingin membenahi anak, ingin memperjuangkan anak. Tapi yang terjadi, kedua orang tua itu telah menjerumuskan anak dalam problem yang dikenal dalam dunia pendidikan, dalam dunia psikologi dengan broken home. Anak itu akan menjadi bagian, punya sejarah kelam di masa lalunya. Yang itu akan sulit dihapuskan, dan mentalitas anak-anak itu belum mampu memikul beban perceraian. Sangat berat sekali. Sehingga keputusan perceraian itu adalah keputusan, menurut saya itu keputusan yang sangat prematur, apalagi sekedar kebuntuan komunikasi di mana anak sekolah. Ya, di mana anak sekolah. Masuk pesantren bukan berarti pasti masuk surga, pasti menjadi anak soleh. Tidak, betapa banyak mantan santri yang mereka itu menjadi orang-orang yang buruk. Ya,
Akan lebih baik bila menjadi orang saleh walaupun tidak pernah menjadi santri, tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Yang penting orientasi itu yang kita perjuangkan, menjadikan anak kita anak soleh walaupun tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren. Dan ketahuilah bahwa mayoritas pesantren itu dibangun oleh orang-orang yang tidak pernah hidup di pesantren. Gedung-gedungnya, tanah-tanahnya dan lain sebagainya, kebanyakan itu wakaf dari orang-orang yang tidak pernah mengenyam kehidupan di pesantren. Ternyata mereka bisa mendirikan pesantren. Ya, selanjutnya ya yang juga harus dibenahi bahwa ketika kita tidak mampu menyelesaikan masalah, mendakwahi suami, mendakwahi istri, mengkomunikasikan suatu problem masalah, kita masih ada cara lain, misalnya mendatangkan orang yang lebih kapabel, lebih mampu untuk berbicara. Seringkali ketika istri mendakwahi, suami mendakwahi, seringkali ada kepala batu ya. Ada kepala keras, ada ego. Ada ego dari suami, ego dari istri, dan yang sejenis. Sehingga seringkali sulit ya bagi seorang suami memahamkan istrinya. Istri memahamkan suaminya. Masing-masing merasa benar. Suami sebagai pemimpin harusnya istri ikut. Istri yang merasa lebih berilmu harusnya suami yang ikut. Ini akhirnya terjadi kebuntuan. Idealnya komunikasi itu baik. Ingat, saya yakin suami Anda tidak seburuk Fir'aun. Walau demikian Asyah bertahan hingga akhir masa. Atau istri Anda juga tidak seburuk istri Nabi Lut. Namun demikian Nabi Lut tetap mempertahankan rumah tangga itu sampai akhirnya datang azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu bercerminlah bahwa problem masalah Anda itu tidak problem yang keras, yang besar, yang sulit untuk diuraikan. Itu permasalahan yang sangat ringan, hanya faktor ego. Karena itu benahi hubungan Anda, rujuk, dan kemudian mulailah tahapan baru dalam berkomunikasi, dalam menyelesaikan masalah, dan orientasi pendidikan Anda, orientasi problem solving Anda adalah bagaimana mengantarkan anak menjadi anak soleh walaupun tidak melalui pesantren ya, tidak melalui pesantren. Untuk pertanyaan pertama tadi masalah menentang anak masuk pesantren. Ya. Yang pertanyaan kedua? Yang kedua yang sudah bercerai tapi masih satu rumah. Ya, baik. Bercerai di proses pengadilan dengan terbitnya dokumen cerai ya, itu bukan berarti selesai di situ. Ada masih masa iddah. Kalau memang masa iddahnya masih berlangsung, belum habis, belum berakhir, maka mereka masih punya hubungan ikatan nikah. Namun ikatan itu sudah mulai seakan-akan sesaat lagi putus, ya sudah rapuh. Kalau masa iddahnya belum selesai, maka mereka memang masih harus serumah. Bahkan Allah melarang suami mengusir istrinya dari rumah tersebut selama masa iddah berlangsung. La tukhrijuna min buyutina wa la yakhrujna. Suami tidak boleh mengusir istri yang dia ceraikan, dan istri yang diceraikan kamu tidak boleh keluar dari rumah suami yang menceraikannya. Sampai apa? Sampai masa iddahnya berlalu. Dan kalau sudah berlalu, maka mereka telah betul-betul putus hubungan. Kalau masih tinggal satu rumah, maka potensi terjadi kemaksiatan ya. Seharusnya mereka segera sadar, segera keluar dari rumah tersebut, salah satunya. Atau kalau memang itu rumah suami, maka itu bukan hak istri untuk meminta harta gonogini. Harta gonogini tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kalau itu rumah istri, maka suami juga tidak berhak untuk meminta. Kalau itu rumah dibangun berdua, maka ya selesaikan secara kekeluargaan. Jual, kemudian hasil penjualannya dibagi sesuai dengan komposisi modal masing-masing ketika membangun ataupun membeli rumah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan. Ya, demikianlah Ummu Yodi di Pekanbaru Riau. Jazakillah khair wa barakallahu fiik atas pertanyaannya. Dan kami mengajak Anda para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami ulangi, kami mengajak Anda para pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Ya, sudah ada penelpon Ustaz yang bergabung. Baik, ada
Ummu Musa. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan Ummu Musa. Nah, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Pertanyaan saya, Ustaz. Ya. Ini kan masjid itu ada dua model, Ustaz. Ya. Ya. Ada biasa yang terdiri dari 3 lantai, 3 lantai 2 untuk sholat, dan yang lantai dasar itu biasa dipakai untuk Acara gitu ya. Ya. Nah, kalau masjid yang seperti ini, Ustaz, apakah boleh kita berjual beli halaman masjidnya, Ustaz? Baik Ibu. Ya. Biasa kalau tabligh akbar saya biasa Pak. Baik Ibu. Ustaz. Sudah cukup Ibu? Nah, jazakumullah khair. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Musa ya di Makassar. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Masjid itu adalah wakaf ya. Sesuai dengan niat pewakafnya. Kalau memang bangunan itu bangunan berlantai 3 ataupun 2 ya. Dan yang diniatkan sebagai masjid itu hanya yang lantai 2 atau lantai 3 saja. Maka yang berlaku padanya hukum masjid ya hanya di lantai tersebut. Adapun di lantai 1 yang disewakan untuk acara hajatan dan sejenisnya termasuk parkirannya, maka itu tidak termasuk masjid sesuai dengan niat dari yang membangun ataupun yang mewakafkannya. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ya, demikianlah kepada Ummu Musa di Makassar. Jazakillah khair wa barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali kami mengajak Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 5446087, 0331 5446087, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan. Ini pertanyaan yang sama Ustadz dari Arif ya, Bapak Arif di Jakarta dan Priyo Prasetyo di Jawa Barat. Yang intinya adalah hukum peer to peer lending. Yeah. Kemudian juga ini kayaknya minta klarifikasi Ustadz. Jadi terkait dengan hukum peer to peer lending yang kata Ustadz itu haram katanya. Tetapi saya bingungkan adalah Ustadz menjadi salah satu dewan penasehat di lembaga keuangan syariah yang mana produk utamanya adalah invoice financing yang Ustadz haramkan itu. Namun kenapa justru Ustadz mempromosikan lembaga tersebut, Ustadz? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ini adalah ada kronologinya ya. Memang skema peer-to-peer lending yang ada saat ini belum sesuai dengan konsep syariah. Karena produknya memang invoice ya. Surat tagihan pembayaran yang dijual, bahasanya dijual dengan margin, ada selisih harga sehingga ada keuntungan. Maka sebenarnya ini adalah utang piutang yang berbunga saja. Dan saya sudah sempat diskusi dengan beberapa DPS ya dari peer-to-peer lending ini, dan mereka semuanya mengakui bahwa produk ini belum sesuai dengan konsep syariah. Adapun salah satu peer-to-peer lending yang ada saat ini di Jakarta, mereka ketika menyadari bahwa itu tidak benar, mereka meminta saya untuk mereview akad-akad dan transaksi-transaksi mereka, serta mereka minta untuk dibimbing tentang bagaimana seharusnya produk-produk perbankan syariah, produk-produk fintech yang sesuai dengan syariah. Sehingga ini karena produknya banyak dan mereka juga berorientasi untuk pengembangan di masa depan, maka butuh waktu dan juga konsentrasi dalam hal bimbingan tersebut. Maka sejak itu kira-kira memakan waktu sekitar 1,5 tahun ya, atau mungkin 2 tahun lah. Saya aktif memberikan masukan, mereka berkonsultasi datang ke kota Jember, ketika saya ke Jakarta kita ketemu di Jakarta, di kota Solo, dimanapun kesempatan bisa ketemu itu kita manfaatkan untuk sharing, dan kadang juga melalui Zoom, melalui online, yang itu di kesempatan itulah saya memberikan saran, masukan, revisi, review terhadap
transaksi mereka, proyeksi bisnis mereka masa depan. Dan ketika saya sudah merasa cukup memberikan masukan arahan dan saya rasa udah difahami, ya, maka sejak itu saya berhenti tidak lagi ada di lembaga tersebut. Karena apa yang saya mau, apa yang saya inginkan untuk memberikan masukan, diskusi, saran, kemudian koreksi, review terhadap akad dan program-program yang akan mereka gulirkan ke masyarakat itu sudah difahami, ditangkap, dan karena itu sudah rasa cukup, maka saya pun tidak lagi ada di lembaga tersebut, ya, karena tujuan dan maksud yang saya mau sudah terlaksana. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Bapak Arif dan Bapak Priyo Prasetyo. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan dari Ferdi Cahyadi di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, jika saya belajar di internet melalui website komersial, kemudian saya jumpai gambar-gambar yang mengandung copyright dan trademark ditampilkan di website tersebut seperti Lego, Spider-Man, dan lain-lain, apakah saya harus bertanya kepada pemilik website tersebut apakah mereka sudah minta izin atau apakah itu penggunaan yang wajar? Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau yang ditanyakan, haruskah saya bertanya? Maka jawabannya tidak harus. Tapi apa yang sepatutnya saya lakukan? Maka saya katakan adalah kalau memang Anda ingin memberikan nasihat, maka Anda berhak dan juga memang seharusnya demikian. Anda boleh ketika Anda tahu ini adalah konten-konten yang punya hak paten atau punya hak cipta, maka Anda boleh memberikan saran dengan mengatakan bahwa wahai saudaraku, akhi, dan atau yang sejenis, saya tahu bahwa gambar-gambar ini, konten ini memiliki hak cipta atau hak paten. Apakah Anda sudah meminta izin atau menggunakannya secara legal atau Anda mengambil tanpa izin? Itu adalah suatu hal yang bagus. Anda mengingatkan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan ingatkanlah karena sejatinya memberikan peringatan itu akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan. Ya, demikianlah kepada Ferdi di Sambas, kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari Hafiz Syah di Jakarta, Kota Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya berprofesi sebagai profesional di bidang hukum. Beberapa waktu ini saya sering mendapat tawaran pekerjaan untuk bekerja sama di bidang lembaga ribawi ataupun bank, menjadi konsultan hukum perusahaan dan analis hukum di perusahaan ribawi tersebut. Saya mau bertanya, apakah hukumnya bekerja di lembaga ribawi tersebut sebagai profesional di bidang hukum? Apakah sama penghukumannya seperti hadis haramnya riba, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Allah SWT telah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan atau perbuatan yang melampaui batas-batas dan ketentuan yang Allah turunkan. Nah, bekerja sebagai lawyer ataupun bagian divisi hukum atau yang lain di lembaga ribawi, maka ini adalah satu bentuk tolong menolong, kontribusi. Maka tidak sepatutnya kita terlibat dalam perusahaan yang memang objek utamanya itu adalah haram, kecuali bila Anda memang punya akses untuk bisa merubah, mewarnai, memberikan masukan ataupun memberikan teguran, koreksi terhadap apa yang mereka lakukan. Namun kalau Anda hanya sekedar pelaksana, ya maka saya tidak sarankan, karena itu jelas dalam bentuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan melampaui batas. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Hafid Syah di Jakarta Barat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
selalu memudahkan urusan yang bertanya, Bapak Hafidz Syah, kemudian keluarga dan para pemirsa. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya di sisa waktu yang ada ini dengan menghubungi nomor 0331544687, 0331544687, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Yogyakarta, Kabupaten Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya memiliki harta yang jika dirinci ragu halal atau haram. Anggap saja haram untuk berhati-hati, Ustaz. Walau belum tahu pasti. Harta tersebut sudah saya belanjakan sebagai berbagai macam barang, salah satunya sepeda motor. Kemudian saya minta modal halal dari saudara dan akan saya belanjakan untuk beli barang-barang modal untuk memulai usaha yang baru. Tapi saya pergi belanjanya menggunakan sepeda motor tersebut, Ustaz. Apakah itu mencemari usaha baru saya, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Yang perlu Anda pahami bahwa harta haram itu ada dua model. Haram karena fisiknya. Misalnya Anda jual beli babi, jual beli khamar, maka itu khamar babi itu haram fisiknya. Namun ketika Anda telah mendapatkan uang dari hasil jual beli tersebut, jual beli khamar dan babi, maka uang itu haram bukan karena fisiknya, tapi karena cara mendapatkannya. Karena itu adalah hasil dari jual beli produk yang haram. Maka ini yang disebut dengan haram karena cara mendapatkannya. Karena fisik uangnya itu halal ya, tidak ada masalah karena fisiknya itu terbuat dari logam yang ataupun kertas, maka itu halal. Keharamannya karena didapat dengan cara yang haram, yaitu menjual produk yang haram. Kalau cara mendapatkannya itu karena mendolimi orang, menipu orang, maka solusinya adalah Anda meminta maaf. Atau kalau tidak, maka harus membalikan barang itu. Kalau itu motor hasil penipuan, hasil penggelapan, maka kembalikan kepada yang punya. Tapi itu kalau hasil dari menjual barang yang haram, bekerja di tempat yang haram, maka Anda harus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyesali ya. Dua-duanya intinya harus bertobat. Kalau yang jenis itu dari menipu, mendolimi orang, maka kembalikan, meminta maaf. Kalau itu adalah kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti menjual produk haram, babi, khamar dan sejenis, maka Anda bertobat dengan cara beristighfar, menyesali dan berhenti dari perbuatan tersebut. Kemudian kalau memang Anda butuh, tidak lagi punya barang yang untuk bisa digunakan, ya, untuk modal untuk bekerja yang halal, maka untuk sementara Anda boleh menggunakannya. Untuk sementara Anda boleh menggunakannya sampai Anda mampu. Sehingga ketika Anda sekarang minta modal dari saudara, keluarga dan lain untuk merintis usaha baru yang halal, maka Anda untuk sementara boleh menggunakan barang tersebut. Dan nanti kalau Anda sudah mampu ya, maka saya sarankan Anda mensedekahkan motor tersebut. Sehingga Anda membeli yang baru dari hasil keringat Anda dengan berjualan ataupun usaha yang halal, dan yang lama ini Anda sedekahkan. Namun kalau ternyata belum juga kunjung mampu membeli sendiri, Anda masih boleh menggunakannya untuk bekerja selama Anda betul-betul telah menyesali dan bertekad untuk tidak mengulang dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala. Ya, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ya, demikianlah kepada hamba Allah di Sleman. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 5446 087, 0331 5446 087, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan Agung Farel Ramadhani di Banten, Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Allah menambah kebaikan, menerima amal, mengampuni Ustadz dan asatizah Fatwa TV, tim Fatwa TV dan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, dahulu saya pernah membeli barang KW dan saya sudah bertobat kepada Allah. Lalu barang KW tersebut apakah boleh dipakai, Ustadz? Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Agung ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Barang KW itu barang tiruan ya, atau barang yang diciplak dari merek lain yang memang memiliki hak paten.
Maka yang pertama itu keharamannya atas yang memproduksinya. Yang memproduksinya itu haram, jelas-jelas haram karena dia melanggar hak cipta orang lain. Adapun Anda yang membeli, maka wallahu ta'ala alam, Anda tidak masalah menggunakan barang tersebut. Itu tanggung jawab penjualnya. Anda membelinya dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang legal. Adapun pelanggaran itu adalah tanggung jawab yang memproduksinya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan. Ya, demikianlah kepada Agung di Tangerang. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali kami mengajak Anda di sisa waktu yang ada ini untuk bertanya secara langsung, berinteraksi secara langsung bersama kami melalui line interaktif kami di 0331 544 6087 0331 544 6087 yang dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Barat, Kabupaten Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, jika seorang ASN dipanggil untuk ceramah di sebuah sekolah pada saat jam kerja, kemudian diberi uang oleh sekolah tersebut, bagaimana kedudukan hukum uang tersebut, Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Idealnya ketika Anda bekerja di jam kerja ya, maka itu kemungkinan besar itu merupakan tugas dari instansi Anda untuk menyampaikan penyuluhan, bimbingan, monitoring atau yang serupa. Maka Anda tidak halal untuk mengambil insentif itu kecuali bila memang itu sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi sebatas yang saya tahu, Anda tidak boleh menerima yang semacam itu karena itu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi, suap ya. Sehingga idealnya Anda menolak karena Anda menjalankan tugas dari instansi Anda dan Anda sudah mendapatkan upah atas pekerjaan yang Anda lakukan tersebut berupa insentif yang Anda terima secara rutin di setiap bulan ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ya, demikianlah kepada hamba Allah di Garut kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui line interaktif 0331544687 0331 544 6087. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari Muhammad di Jawa Timur, Kabupaten Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya menyampaikan kebenaran kepada atasan yang lebih tinggi tanpa sepengetahuan atasan di bawahnya atas kemungkaran yang dilakukannya dalam memimpin suatu perusahaan, tidak menegakkan aturan yang dibuat oleh manajemen pusat, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Banyak cara untuk menyampaikan nasihat. Kita bisa sampaikan lewat teman atau lewat mungkin surat, kita bersurat, lewat WA atau mungkin ketemu langsung untuk menyampaikan nasihat tersebut. Atau kalau memang itu sudah disampaikan dan ternyata tetap melanggar, maka kewajiban Anda untuk menyampaikan itu kepada pimpinan pusat, kepada yang lebih tinggi untuk mendapatkan tindak lanjut, dikoreksi, ditegur, dievaluasi, dan mungkin kalau memang dirasa perlu ya ada punishment, ada hukuman atas keteledoran ataupun penyalahgunaan wewenang tersebut. Karena memang ini adalah bagian dari kemungkaran. Sedangkan Islam mengajarkan kita untuk berani menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ya. Salah satunya adalah dengan cara menyampaikan kepada yang berwenang untuk melakukan evaluasi, koreksi dan penindakan. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Muhammad di Kediri. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali kita bacakan pertanyaan Ustaz dari Ibu Nuryanti di Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Ustaz, berapakah nisab kelapa sawit Ustaz? Bolehkah zakatnya dibayarkan tiap kali panen agar mudah perhitungannya? Bolehkah zakatnya dibayarkan kepada orang-orang sekitar, tetangga yang fakir dan miskin dan kekurangan dengan perhitungan 2,5% hasil panen atau 2,5% hasil panen Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik wa thabbakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Menurut yang saya pahami bahwa yang wajib dizakati itu hanya tanaman-tanaman yang digunakan untuk makanan pokok. Beras, jagung, gandum, kurma, ataupun yang sejenis. Ya. Adapun tanaman-tanaman yang tidak digunakan makanan pokok dan juga tidak bisa disimpan. Tidak seperti jagung, tidak seperti beras dan yang sejenis. Misalnya seperti singkong. Singkong tidak disimpan oleh mayoritas itu, sehingga sekali dicabut langsung dimakan. Atau kalaupun disimpan dengan cara dikeringkan ya. Intinya kalau ada tanaman yang tidak dijadikan makanan pokok atau tidak bisa disimpan, seperti sagu misalnya, walaupun sagu juga ternyata bisa ya. Intinya makanan yang tidak bisa disimpan itu tidak zakat. Nah, sedangkan sawit itu tidak termasuk kategori makanan pokok. Dia bukan tidak dijadikan makanan pokok. Ini diambil minyaknya ya, dan minyaknya itu tidak menjadi makanan pokok. Maka secara prinsip zakatnya itu bukan zakat panennya. Tetapi ketika hasil penjualannya itu tersimpan dan kemudian mengendap melebihi 1 nisab dan berlalu 1 tahun, maka barulah dizakati. Sehingga zakatnya bukan zakat pertanian yang nisabnya itu zakatnya itu 1/5 ataupun 1/10 ya, usyur atau nisful usyur, 1/10 ataupun 1/5, tetapi zakatnya adalah 2,5%, rub'ul usyur. Ya, yaitu zakat hasil penjualan. Kalau kemudian tersimpan setahun, 1 haul, 1 tahun hijriah, dan kemudian telah mencapai 1 nisab, yaitu senilai 85 gram emas atau 595 gram perak, yang nilainya itu saat ini sudah sangat kecil ya, kira-kira kisaran 8 juta rupiah, itu nilai nisab perak ya. Maka kalau hasil penjualan itu mengendap dan tersimpan 1 tahun, maka itu wajib dizakati. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bolehkah Ustaz dibagikan kepada tetangga yang fakir dan miskin? Ya, untuk zakat memang idealnya dibagikan kepada tetangga terdekat, karib kerabat ya, yang memang mereka memenuhi kriteria penerima zakat, fakir miskin atau orang yang terlilit utang, atau mungkin orang yang dalam kondisi mungkin mu'allaf qulubuhum, diharapkan masuk Islam, atau diharapkan agar imannya menjadi kuat, tidak tergoda untuk praktek-praktek pemurtadan dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Ibu Nuryanti di Jambi. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan rezeki Ibu Nuryanti, para pemirsa semuanya. Dan kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari Umu Saqib di Papua Barat, Kabupaten Raja Ampat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya penggunaan sisa dana dari kegiatan kantor yang kita laksanakan? Karena sering ada kegiatan kantor yang kami laksanakan dan selalu ada kelebihan dana, namun tidak bisa dikembalikan ke bagian keuangan karena itu akan mengakibatkan kucuran dana dari pemerintah untuk instansi akan berkurang di tahun-tahun berikutnya, sehingga kami selalu disuruh untuk membuat pertanggungjawaban yang nihil. Lalu uang tersebut apakah bisa disedekahkan atau bisa kami gunakan, Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pertanyaan ini menunjukkan adanya maladministrasi ya. Seharusnya ketika kita mengajukan anggaran untuk kegiatan, ajukan anggaran dengan dana real ya. Seberapa yang dibutuhkan, itulah yang kita ajukan. Kalau ternyata cair dana yang lebih besar, maka berarti kita harus bisa menggunakan dana itu sebaik mungkin untuk kegiatan yang orientasinya adalah kemanfaatan itu kembali kepada instansi. Ya, buat acara yang lebih bermanfaat, buat konsep acara yang lebih menguntungkan instansi kita, sehingga dana itu betul-betul sesuai peruntukannya. Adapun kalau sekedar tidak mau mengembalikan karena khawatir anggaran tahun depan dipotong, maka tentu ini bukan alasan yang baik. Ini menggambarkan tidak adanya amanah. Ya, maka
upayakan ketika dana cair, kemudian kita bandingkan dengan kebutuhan real terhadap acara itu. Kalau ternyata acaranya masih terlalu murah, terlalu kecil nilainya, maka revisi acara agar bisa menjadi lebih maksimal. Kalau mengundang misalnya cuma 100 orang dan ternyata anggaran cukup untuk mengundang 200 orang, undang 200 orang agar manfaat dan sasaran itu lebih baik bagi instansi dan lembaga kita serta masyarakat yang merupakan sasaran dari kegiatan-kegiatan kita. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan. Demikianlah kepada Ummu Saqib. Jazakillah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan Ummu Saqib, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan alhamdulillah Ustaz, tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Jazakumullah khairan atas waktu dan ilmunya Ustaz. Dan semoga di lain kesempatan kita dapat kembali berjumpa Ustaz. Bismillah. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Ya, demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami ucapkan mohon maaf kepada para penelpon yang mungkin tidak sempat kami angkat, atau kepada para penanya yang melalui website yang pertanyaannya tidak sempat kami bacakan. Tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi melalui informasi Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk mengupdate tanya jawab, Anda dapat mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan kembali juga kami mengajak Anda para pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, wudunya batal.